Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1071. Tiba-tiba, Jack mengeluarkan raungan keras saat dia mengepalkan tinjunya. Energi Chi melonjak dari tinjunya saat Jack menekuk lutut dan melemparkan pukulannya. Kelompok 5 orang yang baru saja muncul di hadapan Jack mengarahkan serangan mereka secara serentak kepada Jack. Mereka berpikir bahwa serangan gabungan mereka akan dapat mengalahkan Jack dengan mudah dan akan membuatnya mati, atau paling tidak, akan membuatnya terluka parah. Itulah yang mereka yakini, sampai mereka melihat gelombang demi gelombang datang ke hadapan mereka. Gelombang ini adalah ilusi yang mengalir ke arah mereka dari tinju yang dilemparkan oleh Jack. Gelombang bergabung dan membentuk lingkaran besar yang mampu menyapu mereka berlima secara bersamaan. Bang! Ledakan keras bisa terdengar, dan kekuatan dari dampak serangan gelombang itu menghempaskan kelimanya. Mereka terlempar jauh ke belakang di bawah panggung kompetisi, seperti layang-layang dengan tali putus. Semua 5 master itu terkapar tak berdaya, memuntahkan darah ketika masih di udara, terbang akibat serangan Jack. Mereka terbaring di tanah, dan merasa seolah-olah tubuh mereka hancur. Bagaimana ini mungkin? Mata Martin dan yang lainnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya, tidak mampu mengalahkan Jack, bahkan ketika mereka berlima bergabung. Orang di depan mereka sangat kuat. Keterampilan bela diri macam apa itu? Penatua pertama, yang berada di atas panggung, berdiri seketika, merasa tercengang. Matanya tampak berbinar, dan dia sangat bersemangat. Itu bukan keterampilan bela diri sederhana, dan jelas bukan keterampilan bela diri kelas 1. Sepertinya, serangan itu adalah keterampilan bela diri kelas 2. Titus, yang berada di samping tetua pertama, segera menimpali. Di atas segalanya, itu adalah keterampilan bela diri langka, yang mampu menyerang sekelompok orang, secara bersamaan. Jika serangan itu memiliki efek yang begitu dahsyat, ketika digunakan oleh seniman bela diri tingkat setengah dewa, kekuatan serangan saat digunakan oleh seniman bela diri tingkat dewa sejati, akan jauh lebih menakutkan. Itu benar. Jika seorang seniman bela diri tingkat dewa sejati, menggunakan keterampilan bela diri ini, keterampilan itu dapat digunakan untuk menyerang secara eksternal. Akan sangat menakutkan, apabila kita bisa menggunakan gelombang besar seperti itu, melesat keluar dari tubuh kita. Nash juga sangat senang. Keterampilan bela diri itu, bukan hanya keterampilan tingkat tinggi, tetapi juga keterampilan yang dapat melawan serangan kelompok, dan tidak semua orang mengetahuinya. Tidak ada yang menyangka, Jack memiliki keterampilan bela diri yang hebat semacam itu. Tidak mungkin. Senyum Lily menghilang, digantikan oleh ekspresi keterkejutan. Dia tidak percaya, master seperti Hudson dan Liah, yang memiliki kemungkinan menjadi juara, juga akan disingkirkan oleh Jack. Jika demikian halnya, tidak ada keraguan tentang posisi juara, karena beberapa orang yang tersisa di panggung kompetisi, tidak sekuat Hudson dan yang lainnya. Hahaha, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Nash, yang berada di samping Lily, sangat gembira dengan hasilnya. Itu adalah putraku, putra Nash White. Lily menatap tajam ke arah Nash, sangat marah hingga suara kemeretek tulang retak bisa terdengar dari tinjunya yang mengepal erat. Dia tidak pernah menyangka, anak haram ini akan memiliki bakat dan kemampuan tempur yang begitu mengesankan. Itu sangat hebat. Semua anggota keluarga yang lain harus diyakinkan dengan orang seperti itu sebagai pewaris kepala keluarga mereka. Banyak kepala dan tetua keluarga cabang memikirkannya sebelum berbicara dengan nada yang penuh kekaguman. Kompetisi ini melebihi ekspektasi mereka. Orang-orang yang mereka pikir memiliki kemampuan untuk bertarung, semuanya telah tersingkir. Sebaliknya, Tuan Muda Jack, anak haram yang tumbuh di dunia luar, dan yang baru saja mereka temui, unggul dalam kompetisi. Bab 1072. Luar biasa. Ada harapan bagi kita untuk masuk ke dalam 5 besar. Tidak banyak pesaing yang tersisa di atas panggung pada saat itu, dan beberapa orang yang berada di tahap menengah tingkat setengah dewa, sangat gembira dengan prospeknya. Mereka mengira, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai posisi 5 besar, tetapi, mereka tidak pernah menyangka, Jack akan mengalahkan 5 hingga 6 master sekaligus. Bahkan, master seperti Hudson, Martin, dan Liah, yang berada di tahap terakhir level setengah dewa, semuanya dieliminasi oleh Jack. Beth, yang berdiri tidak jauh dari Jack, tercengang untuk waktu yang lama. Dia adalah putri penatua pertama, dan ayahnya dengan sengaja memintanya sebelum kompetisi, untuk membantu Jack kapanpun ada kesempatan. Dia tidak pernah menduga, kecakapan tempur Jack akan melebihi yang lain.
Dia masih tertegun ketika dia melihat pemandangan yang terbentang di depannya. Baik dia dan Jack masih berdiri di atas panggung, tetapi tidak ada yang berani melawan mereka, karena semua orang tahu mengalahkan mereka adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Beth memiliki senyum ketat di wajahnya. Sepertinya, dia akan melanjutkan ke babak berikutnya, dan berada di 5 besar tanpa melakukan apa-apa. Selain itu, dia bahkan mungkin menjadi runner-up dalam kompetisi, mengingat situasi yang sedang terjadi. Beth, aku berterima kasih atas tawaranmu, tapi, aku benar-benar tidak membutuhkan bantuanmu. Kata Jack, yang tersenyum kepada Beth ketika dia melihatnya tertegun di tempat. Kamu terlalu kuat. Keterampilan bela diri kelas berapa, yang baru saja kamu tampilkan? Aku merasa, itu adalah keterampilan bela diri kelas 2. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka, ketika kamu masih berada di pertengahan tingkat setengah dewa? Beth tersenyum pahit. Dia memikirkannya dan terus berbicara. Dengan seranganmu barusan, aku merasa bahwa, kamu seharusnya berada pada tahap puncak level setengah dewa. Kamu benar-benar kuat, kehebatanmu hampir menandingi Lance. Jack menjadi malu pada saat itu juga mengejutkannya. Bagaimana Beth akan mengatakan, kemampuan tempurnya telah mencapai puncak tingkat setengah dewa. Tetap saja, masuk akal ketika dia memikirkannya. Lagi pula, dia tidak melakukan serangan, di mana energi Qi meninggalkan tubuhnya, dan sangat wajar, jika mereka tidak mengetahui bahwa Jack sudah berada di tingkat awal dewa sejati. Yang terbaik adalah, jika dia bisa memenangkan kompetisi, sambil tetap menyembunyikan kekuatan aslinya. Big Wave Hits, keterampilan bela diri tingkat menengah kelas 2, keterampilan ini sangat berguna. Jawab Jack dengan senyum lembut di wajahnya. Mata Beth berbinar, ketika dia mendengar perkataan Jack, dan dia berkata sambil tersenyum. Keterampilan bela diri menengah kelas 2. Keterampilan yang luar biasa itu, dapat digunakan untuk menyerang dan melawan kelompok. Aku kira, Tuan White akan memintamu untuk menyumbangkannya, sehingga semua anggota keluarga White bisa mempelajari keterampilan ini juga. Kamu sekarang adalah pewaris kepala keluarga, dan kamu akan menjadi kepala keluarga di masa depan. Kamu tidak akan menolak untuk membantu keluarga White, kan? Kegembiraan yang dirasakan Beth membuat Jack sedikit bingung, dia jelas tertarik pada keterampilan bela diri ini juga. Dia tersenyum lemah ketika dia menjawab, masih terlalu dini untuk berasumsi. Aku belum menjadi pewaris, dan aku hanya bisa dianggap sebagai salah satu dari 5 besar. Beth memutar matanya ke arah Jack dan berkata, berhenti bersikap rendah hati. Siapa di antara orang-orang ini yang bisa mengalahkanmu? Sudah tidak diragukan lagi hasilnya. Semuanya terjadi seperti yang diperkirakan Beth, dan tidak ada keraguan tentang hasilnya. Jack, Beth, dan 3 lainnya, yang masih berada di atas panggung, dan mereka berlima langsung muncul sebagai 5 besar kompetisi. Bab 1073. Setiap orang yang memenangkan posisi 5 besar, mendapatkan hadiah rumput berjiwa premium kelas 1, yang membuat mereka sangat gembira. Hudson, Martin, dan yang lainnya, yang sedang duduk di lantai di bawah panggung, sambil merawat luka mereka, memasang ekspresi masam di wajah mereka. Mereka awalnya berharap, bisa berada di posisi 5 besar, yang akan mendapatkan hadiah rumput berjiwa. Namun, sangat disayangkan, mereka tidak hanya gagal mengalahkan Jack, tetapi mereka juga gagal mendapatkan rumput berjiwa. Hudson melirik Lily, yang berada di panggung VIP dan berpikir. Jika aku tahu orang ini sangat berbakat, aku tidak akan menginginkan hadiah yang akan diberikan Nyonya Lily kepadaku. Sekarang, aku malah tidak mendapatkan apa-apa. Segala sesuatu yang terjadi, persis seperti yang dibayangkan semua orang. Jack dinobatkan sebagai juara, sementara Beth menjadi runner-up. Izinkan aku mengumumkan, kompetisi seni bela diri telah berakhir. Selamat kepada Tuan Muda Jack, karena memenangkan kompetisi dan menjadi pewaris kepala keluarga White. Dia memperoleh hak untuk menyimpan dan menggunakan harta keluarga White, Mutiara Ciro. Akan tetapi, dia harus memberitahu semua tetua, sebelum dia bisa menggunakannya. Tetua keempat, Wendy Win, mengumumkan dengan keras di atas panggung kompetisi. Aku mengundang Tuan Muda Jack, untuk naik ke atas panggung dan menerima hadiahnya. Jack menghela napas berat, sebelum tersenyum kecil. Dia terbang ke atas panggung kompetisi, dan tiba di hadapan penatua keempat. Anak muda, apakah serangan yang kamu tampilkan barusan, adalah keterampilan bela diri kelas 2? Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Wendy tidak bisa menahan diri, saat dia bertanya dengan lembut, sambil memberikan mutiara Ciro kepada Jack, seperti yang dia lakukan. Jack tersenyum malu-malu dan berkata,
Aku sangat beruntung karena telah mendapatkan keterampilan itu, dan aku bisa memberitahumu, itu adalah keterampilan bela diri tingkat menengah kelas 2. Keterampilan menengah kelas 2 benar-benar bagus. Bahkan, keluarga White hanya memiliki beberapa. Wendy tersenyum sambil berkata. Jack mengangguk. Dia kemudian mengangkat mutiara Ciro dan mengumumkan, aku berencana untuk menggunakan mutiara Ciro ini, karena salah satu saudaraku terluka parah. Dia hanya bergantung kepada napas terakhirnya. Mutiara Ciro adalah salah satu alasan mengapa aku mengikuti kompetisi ini. Seluruh tetua keluarga ada di sini, dan aku memberitahu kalian semua. Pada saat ini, penatua ketiga, yang masih kesal dengan hasil kompetisi, perlahan berdiri dan berbicara dengan suaranya yang sedikit lelah. Aku tidak berpikir, temanmu sedang terluka parah. Aku telah melihat tubuhnya dengan baik, dan luka-lukanya dangkal. Hal yang paling penting adalah, seseorang telah mengubahnya menjadi boneka, jadi, tubuhnya sangat kaku, sementara nafas kehidupannya telah berkurang sangat signifikan. Bukankah akan sia-sia, jika kamu menggunakan harta keluarga White kita, pada seseorang seperti ini? Boneka. Kenapa saudaranya menjadi boneka? Ya ampun, keterampilan jahat semacam itu benar-benar ada. Gumaman pelan menyebar ke seluruh tribun penonton, setelah mendengar apa yang dikatakan penatua ketiga. Terkejut, penatua pertama segera bertanya. Jack, apakah penatua ketiga mengatakan yang sebenarnya? Mengapa saudaramu menjadi boneka? Mengapa cara jahat seperti itu masih ada? Memang, masih ada keterampilan seperti itu di dunia ini, tetapi, keterampilan itu bukan berasal dari Daxia. Ini adalah keterampilan yang berasal dari kekuatan misterius di luar negeri. Jawab Jack, tinjunya mengepal erat. Aku dan teman-temanku telah membunuh banyak orang-orang dari kelompok itu, tetapi, aku tidak yakin, apakah masih ada orang yang tersisa dari kelompok itu, atau berapa banyak yang masih hidup. Penatua ketiga memikirkannya, sebelum melipat tangan di belakang punggungnya. Dia dengan tegas berkata, aku merasa keberatan, jika kamu ingin menggunakan mutiara Ciro kepada saudaramu. Bab 1074. Jack tidak menyangka bahwa tetua ketiga akan gagal menahan diri dan melangkah maju, untuk membuatnya terlihat buruk di mata semua anggota keluarga White. Dia tersenyum acuh tak acuh, dan menatap penatua ketiga yang berdiri tinggi di panggung VIP. Betulkah? Tantang Jack. Tolong, jelaskan kepada kita semua, mengapa kamu keberatan dengan pilihanku. Tetua ketiga kemudian menjawab, sederhana saja. Mutiara Ciro adalah harta yang telah keluarga kita peroleh dengan susah payah, jadi, sebaiknya kita menggunakannya dengan hati-hati. Kita perlu memikirkan nilainya, sebelum menggunakannya. Tidak ada salahnya, jika kita ingin menggunakan mutiara Ciro, kepada keluarga master atau orang penting lainnya dari keluarga White. Dia membiarkan itu tenggelam di kepala semua orang, sebelum dia menambahkan. Tapi, untuk menggunakannya kepada saudaramu, yang bisa dibilang sebagai orang luar, sepertinya tidak cocok, kan? Melihat keheningan Jack, dia kemudian melanjutkan, ini hanya salah satu alasannya. Yang kedua adalah, karena mutiara Ciro tidak memiliki sifat penyembuhan. Selain menyegel seseorang di dalam es, dan membuat orang yang sedang sekarat untuk tetap hidup, mutiara itu tidak memiliki efek lain. Bahkan, jika kamu menyegel saudaramu sekarang, apakah kamu memiliki cara untuk mengobatinya nanti? Dia tidak akan lolos dari nasib kematian, jika kamu tidak memiliki sarana untuk merawatnya, setelah kamu membuka segelnya. Pada saat yang sama, Lily juga tertawa dan berdiri. Itu benar, mengesampingkan fakta kamu akan menggunakan mutiara ini kepada orang luar, poin yang paling penting adalah, apakah kamu bisa menghidupkan kembali boneka manusia ini? Hahaha, menurutku itu tidak mungkin. Akan lebih baik, jika kamu mengakhiri hidupnya sekali, dan untuk selamanya. Banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, setelah mereka mendengar apa yang dikatakan penatua ketiga dan Lily. Mereka setuju dengan pendapat penatua ketiga dan Lily, memang sia-sia menggunakan harta berharga keluarga, untuk digunakan kepada orang luar, juga tidak ada cara pasti untuk menyelamatkan orang itu. Selain itu, hanya ada satu mutiara Ciro, dan itu akan hilang setelah digunakan. Jack tersenyum dan berkata, pertama, aku telah memenangkan kompetisi, dan mutiara Ciro adalah hadiahnya. Apakah aku tidak berhak mengatakan, tidak ada yang berhak menggangguku, bagaimana aku akan menggunakan mutiara ini, atau kepada siapa aku menggunakannya? Kedua, aku pasti akan mencari cara untuk menyembuhkan saudaraku, setelah aku membekukannya. Bagaimana aku akan menggunakan mutiara itu, sepertinya, tidak ada hubungannya denganmu. Hahaha, kamu benar, Tuan Muda Jack. Memang, kita tidak berhak campur tangan, karena barang itu milikmu.
Dan berdasarkan aturan, kamu bisa menggunakannya sesukamu. Aku hanya memberikan saran, dan kamu bisa memilih untuk mengabaikan saran dariku, sebagai penatua keluarga. Wade tertawa keras, puas dengan jawaban Jack. Dia tahu Jack tidak akan menyerah begitu saja, untuk menyelamatkan temannya. Namun, tetua lainnya dan semua orang, secara alami akan memiliki beberapa pandangan negatif, berdasarkan apa yang dikatakan Jack. Mereka akan merasa bahwa Jack suka melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, tanpa memikirkan gambaran yang lebih besar, atau mendengarkan saran dari orang lain. Seseorang dengan karakteristik seperti itu, secara alami tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga di masa depan. Alasan Wade berdiri dan mengatakan semua itu adalah untuk menyudutkan Jack, sehingga dia akan meninggalkan kesan buruk di hati para tetua dan anggota keluarga lainnya. Bab 1075. Nash tidak bodoh. Dia memperhatikan apa yang coba dilakukan Wade, dia tersenyum dan berdiri, kemudian berkata. Sejujurnya, Mutiara Ciro adalah harta karun, ketika kita mengatakan itu, karena dapat membekukan area seukuran ruangan. Bahkan, jika kamu adalah orang yang sedang sekarat, mutiara itu dapat menjaga kondisi tubuh orang tersebut, setelah dibekukan dengan Mutiara Ciro. Namun, mutiara ini juga tidak dapat dianggap sebagai harta karun, karena tidak memiliki sifat penyembuhan. Mutiara itu tidak memiliki fungsi lain, selain membekukan sesuatu. Banyak orang mengangguk, setelah mendengar apa yang dikatakan Nash. Sepertinya, Mutiara Ciro bukanlah objek yang sangat penting. Setelah suara diskusi orang-orang mereda, Nash melanjutkan. Selain itu, kita adalah salah satu dari 8 keluarga bayangan, dan kita harus menepati janji. Karena kita telah berjanji untuk memberikan mutiara ini kepada sang juara, dan Jack telah memenangkan kompetisi, maka, mutiara itu miliknya. Dia berhak melakukan apapun yang dia inginkan dengan mutiara itu. Bukankah itu masuk akal, semuanya? Ya, Master benar. Aku merasa mutiara ini milik Jack, jadi, atas dasar apa kita bisa mengganggu, bagaimana dia ingin menggunakannya? Jika mutiara itu milikku, aku akan menggunakannya berdasarkan kebutuhanku. Kata penatua ketujuh dengan percaya diri, begitu dia berdiri. Tuan Muda Jack, sangat berbakat di usia yang begitu muda. Bagiku, Tuan Muda Jack adalah harta sejati, dia masih mau kembali kepada keluarga kita, terlepas dari ketidaknyamanan sebelumnya, dan menjadi pewaris kepala keluarga kita. Dibandingkan dengan Mutiara Ciro, Tuan Muda Jack adalah harta karun dengan kemungkinan tak terbatas, yang diberikan para dewa kepada kita. Penatua ke-6 sedikit tertegun, tetapi dia juga melangkah maju dan tersenyum sambil berkata. Ya, itu benar. Tuan Muda Jack adalah seseorang yang berbakat. Tuan Muda Lance tidak ada di sini sekarang, tetapi aku tidak berpikir, dia bisa memenangkan kompetisi yang baru saja kita adakan. Sementara itu, seorang kepala keluarga cabang juga berdiri dan menimpali. Ya, kami sangat mendukung Tuan Muda Jack. Tuan Muda Jack sangat berbakat, dan kami yakin dia menjadi yang terbaik untuk mengisi posisi pewaris kepala keluarga. Aku percaya dengan bakat Tuan Muda Jack, dia hanya membutuhkan 1 atau 2 tahun lagi untuk menerobos dan mencapai tahap utama dari tingkat dewa sejati. Sudut mulut tetua ketiga berkedut beberapa kali ketika dia mendengar ini. Orang-orang ini pasti berdiri dan berkata seperti itu, karena Jack adalah pewaris saat ini. Mereka ingin menyenangkan Jack, karena dia akan menjadi kepala keluarga di masa depan, begitu Nash meninggal. Lagi pula, jika mereka berdiri dan berbicara atas nama Jack, mereka akan menjadi lebih dekat dengan Jack, dan Jack akan mengingat mereka. Kehidupan masa depan mereka akan jauh lebih terjamin. Lily, yang berada di atas panggung, memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Dia sangat marah. Bukankah anakku, Lance, juga berbakat? Hahaha, anakku mungkin telah mencapai tingkat dewa sejati sekarang. Lagi pula, dia hanya selangkah lagi dari tingkat dewa sejati, dan dia telah pergi jauh dari rumah, untuk waktu 2-3 bulan. Bagaimana Jack bisa menjadi lawannya, jika dia sudah mencapai tingkat dewa sejati? Apa yang dikatakan Nyonya tertua masuk akal. Jika Tuan Muda Lance kembali, persaingannya akan lebih ketat, dan menjadi pertarungan antara 2 tuan muda. Seorang pria dari keluarga Lagorio, yang kebetulan adalah seorang penatua, sedikit tersenyum saat dia berbicara. Tidak ada yang mengantisipasi hasilnya, dan kita hanya bisa mengatakan, Jack sedang beruntung. Lagi pula, kondisi Tuan Muda Lance masih belum diketahui. Baiklah, mari kita berhenti membahas masalah ini, dan mari kita selesaikan kompetisi hari ini. Sekarang, setelah kompetisi telah berakhir, dan Jack adalah pewarisnya, dia dapat melakukan apa yang dia inginkan dengan Mutiara Ciro. Mari kita akhiri pertemuan ini.
Nash melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang membubarkan diri.